Jangan-jangan Pak Topik ada di sini. Kita cari tahu di mana Pak Topik. Kan Pak Topik juga ini ya, dicari-cari sama orang banyak ini. Halo Pak Topik. Kalau tekanan berkurang, yang terjadi? Ketika tekanannya berkurang kan berarti nanti bisa aja terjadi renggang gitu Pak. Selip dong? Selip, iya, kampasnya. Kalau ini kan langsung nggak ada tenaga, terus berhenti. Air coolanku ada oli-olinya gitu kan. Padahal kalau ada olinya, kan kemungkinan wah ini overheat atau nah, apa. iya bener kan? Terus dicek ditutup olinya di oli mesin kok bersih gitu kan, nggak ada campuran air gitu kan. Nah itu kan langsung, maksudnya ada kemungkinan yang mau dikuras loh kok olinya kurang, terus ternyata ada gram-gramnya. Itu harus turun AT itu. Kalau udah mulai hitam atau ada pernah terbakar tuh biasanya ada ya kotor-kotorannya dikit-dikit kayak pasir gitu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat AHpedia. Bertemu lagi dengan kami di bengkel AH Motor. Wah ini bengkelnya ramai banget teman-teman. Pada persiapan mudik ini, servis biar perjalanan aman. Ya. Wah, ini sepi karena sedang jam istirahat. Wah nggak ada orang. Wah, ini kayak kenal ini mobil ini nih. Jangan-jangan Pak Topik ada di sini. Kita cari tahu di mana Pak Topik. Kan Pak Topik juga ini ya, dicari-cari sama orang banyak ini. Halo Pak Topik. Halo Mas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, wah. Di belakang nggak dapat teman-teman. Masya Allah, akhirnya kita bertemu lagi di konten AHpedia terbaru. Wah, padahal mau nangkap ini loh, sosoknya Pak Topik. Gimana? Ternyata dari Nggak belakang goib itu ya. Ini Pak Topik ini Pak. Nah, nih Sobat AHpedia, benar. Ini kita sedang persiapan untuk mudik dan ternyata tadi sedang siap-siap untuk jadwal, siap-siap melihat apa namanya beberapa titik kelihatannya ada kebocoran, Mas Wawan. Kebocoran apa itu Pak? Di bagian oli matic. Oh, nah, ini seperti apa Mas Wawan nih? Apa yang pembeda? Ini kan pakai AT ya? Ah iya pakai transmisinya ya, bukan AT CVT ya? konvensional, ya. Nah, konvensional. Itu kebocoran ada di bagian bawah dan olinya keluar dari arah radiator paling bawah. Oh, di coolernya berarti? Cooler ya? Iya. Nah, coba Mas dijelaskan. Apakah itu berbahaya untuk perjalanan jarak jauh? Mas, ya. Cukup ini sih Pak, berisiko Pak. Cukup berisiko ya? Iya. Jadi sebenarnya setiap mobil ini ya, AT ya Pak, itu fluida itu kan ini Pak, bekerja secara ini ya, secara terus-menerus selama mesin bekerja itu kan. Nah itu suhunya itu panas Pak. Berbeda dengan oli transmisi manual. Karena kalau oli transmisi manual itu kan sebagai pelumas dari mekanikal gigi, antar gigi. Baik. Sedangkan kalau yang transmisi AT itu dia berfungsi sebagai pemindah daya Pak. Jadi betul, kan dia juga sebagai apa namanya medianya coupling fluida, intercool converter itu. Terus nanti dia mendorong kampas itu Pak, untuk menentukan percepatan itu. Nah, ketika nanti olinya itu rembes Pak, kan lama-lama itu kan nanti berkurang Pak itu jumlah olinya. Ketika jumlahnya kurang kan berarti nanti ada peluang oli yang terpompa untuk menekan piston, yang menekan kopling itu berkurang Pak jumlahnya Pak. Jadi tekanannya bisa berkurang. Kalau tekanan berkurang, yang terjadi? Ketika tekanannya berkurang kan berarti nanti bisa aja terjadi renggang gitu Pak. Selip dong? Selip, iya. Kampasnya bisa selip. Dan itu kan bahaya Pak, resiko itu tadi Pak, beresiko. Nah, alhamdulillah ini ditemukan tadi siang pas sebelum ke sini untuk buat konten, ternyata ada kebocoran dan rembesannya itu di bagian bawah. Dan ini sudah akan diganti, ternyata radiatornya aja yang kita ganti karena memang kata Mas Hardi sumber dari kebocoran. Nah, ini dia nih. Oh, di sini Pak. Ini ya? Ya. Iya ini. Ini kan ATF itu masuk ke sini Pak. Masuk ke
bagian tabung yang bawah sini. Itu ATF-nya di sini, di sampingnya. Jadi didinginkan oleh air oleh radiator air nih? radiator ya. Jadi kan air yang panas di atas ini, setelah turun dikipasi kan, udah mulai dingin, jadi di apa ya, di bersih, bukan bersihnya nggak sih, dilalui kayak menempel gitu doang. Dia ada ruangan yang berbeda gitu Pak. Jadi dia nggak nyampur sebenarnya. Itu nggak nyampur ya? Itu cuma berarti ada pipa di sana ya? Ada pipa. Nah nanti biasanya kalau misalnya tiba-tiba kok air radiatornya bercampur oli, itu bisa karena di sininya udah pecah gitu. Kan ada tuh kasus seperti itu Pak. Jadi kalau kayak gitu air radiator bisa masuk juga ke matic dong? Iya benar, itu bahaya juga. Bahaya juga ya. Iya benar. Nah, hati-hati berarti ya. Terus ada juga yang tipe yang ini Pak. Jadi dia yang didatangkan itu air coolnya. Jadi di transmisi ada sebuah ruangan untuk cooler, terus yang didatangkan itu pipa air radiatornya masuk ke situ. Oh, ada yang ini ya. Jadi nggak dilalui dari sini berarti ya? Ada yang air radiatornya itu didatangkan ke transmisi. Kalau yang ini kan ATF-nya yang dilalui ke radiator itu ya. Oke. Prinsipnya sama sih sebenarnya. Sama-sama mendinginkan oli transmisi matic ya. Ya. Oke. Nah, kalau kebocorannya kayak gitu Mas. Tuh. Wah, lumayan banyak ini Pak. Lumayan ini. Iya. Untung ketahuan Pak. Nah, makanya. Kalau dulu ini Pak, pas saya masih jadi mekanik itu ada tuh. Ini apa? Klem-klemannya ini tuh nggak dipasang gitu ya. Terus dia buat mudik gitu. Sampai di daerah mana gitu, Cirebon apa mana tuh kan. Lepas Pak. Mobilnya ya mau berhenti, nggak bisa jalan. Indikator oli matic itu nggak ada Mas ya? Kalau indikator paling ini Pak, tanda apa AT gitu. Kalau nggak cek engine-nya nyala. Tapi ini orangnya tahu, maksudnya karena dia mekanik ya? Bukan. Dia bukan mekanik. Oh, bukan mekanik. Customer ya. Nah, cuman kan terus akhirnya itunya lepas nih. Udah serem banget tuh. Takut kalau AT-nya kenapa-napa Pak. Iya benar. Tapi untungnya setelah diperiksa cuma tambahin itu oli. Aman. Alhamdulillah tuh nggak sampai terpaksa sampai jauh gitu loh Pak. Iya. Terus akhirnya ya itu jadi rugi di olinya aja. Oke. Tapi kalau dibiarkan berbahaya ya, kalau terus-menerus ya, tanpa diketahui ya. Kalau bocornya dikit-dikit kan malah nggak ketahuan Pak. Dan tekanannya juga kurang gitu. Kalau ini kan langsung nggak ada tenaga, terus berhenti. Oh iya, ya kan? Ya, betul ya. Kalau yang kecil-kecil gitu kan mungkin itu yang ada bahaya tekanannya ya? yang gitu kan, yang apa kadang tekanan ada kadang enggak. Iya gitu, benar. Pak, Nah ini Mas, ada keluhan saya sebenarnya pada saat kejadian bocor ini, kok mobil saya jadi agak ini apa delay itu loh. Nah hati-hati tuh Pak. Nah jadi kok jadi nggak bisa masuk ya giginya ya. Terasa itu Pak? Terasa. Nah jadi sejak itu saya isi lagi olinya, saya tambahkan. Nah baru saya perhatikan, diperbaiki kan yang bocornya, diakalin dah biar nggak bocor tuh. Diakal-akalin tuh, dikasih apa? Kasih benang. Ini berarti sebelumnya diakalin dulu? Lah iya. Nggak diganti yang bawahnya ini aja Pak? Nah, nggak ada barangnya? Saya khawatirnya gini Mas, ini kan sudah nggak asli ya. Oh ini udah nggak asli? Nggak ori lagi nih. Nah sedangkan yang bawahnya kata Mas Ardi ada yang ori. Saya khawatirnya pas pemasangan ulang. Benar. Iya kan? Resiko karena nggak klop itu Pak. Betul, saya khawatirnya di sana. Apalagi kalau perjalanan panjang ya. Kalau hanya kota-kota nggak terlalu khawatir. Paling sampai Sumatera sana. Iya, kalau sampai Sumatera. Nah, benar sih Pak, ganti aja Pak. Iya. Nah ini sedang proses penggantian kita bersama Mas Agus. Ganti ori apa ganti? Yang apa namanya? Aftermarket yang OEM ya OEM. Nah, baik Mas Wawan, pertanyaan saya tentang kasus seperti ini, apakah yang paling sering tuh muncul pecah di antara di antara pendingin ini? Oh yang tadi itu tabung itu? Iya, tabung itu sering terjadi nggak sih? Itu ya nggak juga. Nggak bisa dibilang sering Pak, cuman itu beberapa customer pernah mengeluhkan seperti itu. Bahkan air coolanku ada oli-olinya gitu kan. Padahal kalau ada olinya kan kemungkinan ini overheat atau apa. Iya benar kan? Terus dicek ditutup olinya di oli mesin kok bersih gitu kan, nggak ada campuran air gitu kan. Nah itu kan langsung, maksudnya ada kemungkinan yang lain ternyata. Ya dari sini itu salah satunya Pak. Itu berlaku juga untuk CVT,
CVT juga ada coolernya gitu. Oh. CVT tapi yang datang ke transmisi coolernya. Dari radiator tuh didatangkan ke transmisi. Didatangkan ke transmisi. Oh, oke. Sehingga coolernya tidak campur lagi dengan radiator ya? Coolernya nggak campur dengan radiator, benar. Iya. Cuman ya tetap airnya ada persinggungan. Kalau ada masalah di dalam coolernya itu ya sama aja kasusnya, Pak. Mas Wawan, ini tips yang baik nih buat kita pemilik kendaraan otomatis ya, terutama yang AT lah ya. Siap. Atau CVT juga sama. Tapi kalau CVT kan nggak bisa ini ya, nggak bisa ngecek oli ya katanya. Oli matic ya? Nggak ada dipsticknya soalnya. Dipstick ya? Okay. Lewatnya lewat bawah. Lewat bawah ya. Nah, gimana tips untuk sobat APD pemilik mobil Matic AT yang berhubungan dengan aliran oli Matic yang dilalui melalui air radiator ya. Nah, ini Pak, tipsnya paling ya kita harus rutin mengontrol ini Pak, volume dan kualitas sih sebenarnya sekalian kan itu. Kalau kita punya mobil AT yang ada dipsticknya kan, kita sebenarnya kan ada patokan juga tuh, ganti oli AT per 100.000 kalau menurut dealer gitu kan. Ada juga yang menyarankan per 120.000. Terus kalau AHA Motor sendiri kan per 40.000 ganti. Ya. Terus bengkel-bengkel rekanan juga malah ada yang 20.000 Pak. Ada 20.000 ya, lebih sedikit lagi ya? Iya, lebih sedikit lagi karena memang transmisi AT itu kualitas olinya cepat menurun itu tadi Pak, cepat kotor. Nah ini juga sebenarnya selain kita berpatokan pada jarak tempuh kendaraan itu, kita ada baiknya ngecek secara itu Pak, manual lewat dipstick itu Pak. Nah, ketika ada kebocoran seperti ini jadi ketahuan, oh volumenya mulai berkurang gitu. Coba kalau nggak dicek secara rutin, loss aja misalnya, oh pokoknya saya per 20.000, oke lah ganti ya. Biarin aja gitu ya. Sampai pas di kilometer 20.000 atau 40.000 mau dikuras dulu kok olinya kurang, terus ternyata ada gram-gramnya. Itu harus turun AT itu, bongkar. Gitu Pak. Nah, kalau di sini berarti kita bisa lihat ini ya, biarpun nggak hidup ya, harusnya kan dia hidup ya. Ini kita simulasi ya Pak ya. Nah, cara ngeceknya kan harus stasioner Pak mestinya. Stasioner ya, dihidupkan ya. Terus sampai suhu kerja lah. Terus setelah itu dicabut aja itunya, dipsticknya gitu. Nah, gitu ya Pak. Ini Pak. Nah, harusnya di sini nih, dicowakan ini yang atas kalau mesin hidup. Ini ke mesin di antara sini. Ya? Ini masih kan ini mati. Kalau mati pasti dia agak lebih tinggi Pak. Karena nggak sirkulasi. Kalau mesin nyala tuh sirkulasi. Nah, pengecekannya itu harus berdasarkan sirkulasi. Kenapa seperti itu? Karena pompa oli di transmisi itu ya nyedotnya itu di permukaannya ketika mesin bekerja kan Pak. Sedangkan kalau setengahnya misal sedang patroli keliling di komponen itu. Terus kalau cuma ngeceknya pas mesin mati kan nanti kesedot itu habis. Setengahnya buat lagi keliling. Terus nanti ternyata nggak kuat nyedot kan itu sama aja olinya kurang itu tadi Pak. Makanya mengeceknya pas hidup ya. Ya. Nah, berarti biarpun kita patokan 40.000 km ya per Iya. Per penggantian, tetapi tetap kita dalam waktu tertentu harus melakukan pengecekan ya. Iya benar Pak. Jangan sampai kita lalai ternyata olinya sudah habis. Olinya kurang, wah bahaya itu. Benar Pak, bahaya. Ya mending gini aja gampang. Pokoknya kalau mau berangkat sambil setelah memanasi mobil tuh dicek dulu, tuh masih cukup. Nah, bagaimana yang mobil CVT? Nah, kalau CVT agak susah. Nah, kalau CVT harus bongkar di bawah Pak. Dari bawah ya? Di baut itu buat ngetap olinya itu, tinggal dicopot aja, terus ambil nampan gitu. Kalau dia cukup masih netes. Oh, tinggal buka aja gitu? Ya, buka yang baut gedenya ya, 19 itu dicopot itu. Nanti dia netes. Kalau netes itu artinya dia masih cukup karena ada selongsong gini Pak. Di bautnya itu ada selongsong segini. Dan dia tuh ke atas gitu. Nah, itu nanti alirannya itu akan mengalir di ujung atasnya situ. Jadi ini sebagai batas permukaan oli. Batas permukaan oli ya. Ketika olinya itu penuh kan akan netes. Iya. Sedangkan kalau nggak netes kan kemungkinan dia peres atau kurang dari batasnya. Itu ngeceknya hidup atau mati mesinnya? Itu mati aja sih Pak. Oh, kalau itu mati? Iya. Oh, beda ya. Beda. Kalau misalnya hidup juga nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa? Iya. Kan soalnya itu kan memang beda cara pengecekan gitu Pak. Kalau itu kan mungkin
apa namanya bautnya itu lebih panjang ke atas gitu. Sedangkan kalau yang ini kan pakai dipstick gitu. Jadi yang ada di dipstick yang tutup doang di atas itu hanya untuk mengisi? Iya, untuk pengisian aja. Itu cuma itu. Kalau ngecek kualitas, kalau yang CVT kan harus pakai itu, Pak. Pakai scan ya? itu ya. Karena di sana ada apa namanya, Mas? Ada point deterioration itu, Pak. Deterioration. Nah, itu kan istilahnya itu kalau bahasa kita itu penurunan kualitas oli, Pak. Penurunan kualitas oli. Nah, dia itu kalau kita kan kualitas menurun, kita ngeceknya pakai visual, pakai tekstur gitu kan. Nah, kalau di mobil yang sekarang CVT itu dia mengandalkan input data dari sensor-sensor, Pak. Sensor ngasih, nih olimu tinggal ini mulai berkurang gitu. Itulah yang dibuat jadi poin gitu ya. Jadi prediksinya udah bukan prediksi hitungan jarak atau apa, tapi memang dari apa namanya kolaborasi antar sensor itu tadi yang mendeteksi oh ini sudah mulai kerja, atau suhu juga bisa. Nah, kayak gitu, Pak. Nah, kalau mobil AT sendiri, Mas, mendeteksi oli matic itu sudah tidak bagus. Itu dari mana? Kalau visual gitu. Visual ya, karena kan hanya kita nggak punya scan lah segala macam, cuma ada di bentuk visual. Nah, bisa kita teteskan di mana nih? Bisa di tisu sih, Pak. Oh ya, sebentar kita ambil tisu. Ya, Pak, ada tisu di sini. Iya, istirahat. Iya, Pak. Lagi istirahat. Bentar lagi, Pak, jam 1. Mau ambil, Pak? Iya. Oh, iya. Nah. Oke, teman-teman, kita taruh di sini kan, Mas. Ini metode ini ya, metode yang agak sederhana. Di gini aja sih. Loh, masih merah nih, Pak. Terus nggak ada apa namanya? Serbuk-serbuk yang hitam gitu, Pak. Ini kan masih jernih lah istilahnya. Kalau udah mulai hitam atau ada pernah terbakar tuh biasanya ada ya kotor-kotorannya dikit-dikit kayak pasir gitu, Pak. Ini masih lumayan bagus. Ada yang lebih bagus lagi, mungkin warnanya lebih merah. Merah banget. Tapi itu ya susah juga, Pak. Soalnya udah ini bercampur tuh, ya? Sekali sirkulasi langsung Pak. Langsung hitam gitu. Nah, makanya dibutuhkan flashing, Pak, kalau ganti oli AT kan. Kalau di kita prosedurnya kan. Iya, flashing ya. Dicuci. Jadi harapannya ya dibilas. Dibilas ya. Jadi memang harus ada pembilasan. Terus bisa juga dari ini, Pak. Aroma kopi. Enggak. Kalau misalnya kita mau ganti oli AT. Oli AT ya. Kita coba iseng aja datang ke mekaniknya, Mas, aku mau cium bau AT-nya yang baru gitu kan. Dicium kan kita tahu nih bau khasnya seperti ini. Baik. Nah, itu disimpan loh di otak kita. Ketika nanti oli itu kita ngecek gitu kan, masih baunya masih sama ya. Oh, kok baunya agak gosong-gosong. Tanda-tanda itu ada overheat atau kampas yang selip tadi, Pak. Kalau bau gosong? Iya. Kan dari panas itu tadi, Pak. Baik, ini baunya gimana, Mas? Nah, kita ya itu, Pak. Ini kamu Pak Taufik penasaran ini. Oli lama, Pak, belum dibongkar kelihatannya nih. Nah, Mas Wawan akan coba cium. Wah, masih nih, Pak. Nih, teman-teman. Gimana merasainnya? Nih, Pak, ya dicium sendiri lah. Cium sendiri ya? Baunya AT lah. Oke, baik. Tapi itu setiap produk beda-beda baunya. Oh, beda-beda baunya. Makanya mending perbandingannya tuh pas kita mau ganti baru kan, kita coba. Atau bawa sedikit itu ya, kalau masih ada botolnya ya, sisanya ya. Sisanya. Oke. Bisa jadi patokan. Patokan ya. Karena itu kan hal-hal yang relativitas gitu. Bau yang seperti apa nih? Kata sifatnya susah diartikan. Iya. Sama ini kayak itu. Bagusnya berapa kali kita melakukan pengecekan oli matic ini? Iya, semakin sering semakin bagus, Pak. Kan juga enggak susah gitu loh. Iya, tinggal cabut sambil ya. Kan sebelum berangkat kerja memanasin mesin gitu kan. Kita cek air radiator, air aki kan itu hari-harian kita ngeceknya seperti itu, Pak, sebelum kita perjalanan kan. Sambil diangkat itu, Pak. Kan udah selesai gitu doang ya? Iya. Tapi begitu doang juga malas tuh dilakuinnya ya. Iya. Nanti nyesel kalau pas sudah kejadian. Nah, ini ada customer Ahad Motor nih. Iya, kita tanya aja beliau ya. Boleh. Mau nggak beliau? Mau. Assalamualaikum, Pak. Nah, Pak, pertanyaannya, Pak. Mohon maaf. Ya. Bapak sering apa, Pak, melakukan pengecekan kendaraan sebelum dinas? Nah, itu dia. Yang namanya orang tua ya. Ayo, Mas Wawan. Pasrahkan sama AHA aja. Tapi sering datang ke AHA ya, Pak? Sering, makanya. Ini kemarin tiba-tiba AC saya kok nggak dingin.
Setelah didiamin sehari, tahu besoknya dingin lagi. Nah, Tapi tetap aja ke sini. iya benar Pak. Ternyata belnya tuh udah retak-retak katanya. Oh. Harusnya. Ya maklum udah 10 tahun mungkin nggak pernah ganti. 10 tahun loh Pak. Dari beli nggak pernah ganti. Wih, salah. Awet ini berarti. Tapi kalau untuk pengecekan sendiri Pak harian, pokoknya Bapak mau jalan keluar kota atau kemana lah, itu Bapak melakukan pengecekan nggak seperti cek oli? Gimana Pak itu? Enggak juga. Tapi biasanya sebelum keluar kota, misalnya ke Jakarta, saya kesini dulu. Oh. Langkah ini Pak, langkah amannya Pak. Gitu ya, amannya ya. Iya, benar, Jadi mempercayakan kepada orang-orang ahlinya gitu ya. benar. Makanya gimana nih buat luar kota? Oke, jalan. Oke. Alhamdulillah. Tapi nggak pernah Pak ada kendala di jalan? Alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah. Lancar Alhamdulillah. aja. Alhamdulillah. Ini kirain kesini ini persiapan mudik Pak. Persiapan mudik Pak? Betul. Mudik kemana Pak? Malam mudiknya ke Jakarta malah. Oh. Biasanya orang Kampungnya di Jakarta. Jakarta berarti. Orang Jakarta yang ke sini kan. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Dengan Pak siapa Pak? Pak Sumartono. Pak Sumartono. Semoga awet selalu mobilnya Awet Pak. selalu. Nah, gitu Mas Wawan. Ternyata nggak semua juga Mas Iya benar. mau ngecek oli. Tapi kalau memang apa namanya ada waktu terus dia memang pemikiran, maksudnya ada peluangan atau Iya, minat gitu biasanya iya. lebih seru gitu. Oke. Aku ngecek-ngecek ah gitu. Hmm. Kecuali memang sibuk atau jam terbangnya harus ini atau Iya. udah nggak mikirin itu lagi gitu kan. Pokoknya benar. saya aman-aman aja kayak bapak Iya. yang tadi kan. Dan Oke, oke. mempercayakan ke AHA Iya, ya. benar. Mau pulang kampung, mau berangkat ke Jakarta, sebelumnya singgah dulu ke AHA ya. Iya. Dicek oleh Mas Ardi dan kawan-kawan. Kalau ternyata aman kita jalan gitu ya. Iya benar Pak. Baik, terima kasih Mas Wawan. Siap, Informasi satu tip terakhir tadi sangat bagus sekali. Tidak salah kalau kita mau berangkat keluar kota mungkin ambil tisu ya. Iya benar. Cek oli Cek matic oli ya. matic, oli mesin juga sama Pak. Oli mesin juga sama. Iya bisa dikit. Itu meskipun nggak seakurat kita cek lab, Mm-mm. itu kalau menurut saya montir gitu kan, Mm. bisa tahu tuh ada serbuk-serbuknya enggak gitu dari warna olinya itu. Heeh, gitu. Ada kerak-keraknya apa Ada, enggak iya gitu. betul ya. Terus dari bau juga bisa. Tapi kalau oli mesin sih memang bau gosong. Oh, Karena bau dia gosong selalu ya? panas Pak. Dia kan untuk mendinginkan itu. Terus pertemuan antar di ruang bakar Ruang itu. bakar ya. Nah, gitu. Oh, beda berarti ya. Beda. Nanti pas dicium, aku bau gosong nih. Nah, beda kalau oli mesin memang ya kualitas sama volume aja sih. Pak. Oh, oke. Yang penting nggak jadi lumpur. Biasanya ada yang sampai jadi lumpur, Pak. Iya, sampai lumpur ya. Ya, di sini-sini. Wah, ini Pak Topik tanda-tanda ini. Nah, loh. Nah, ini coba kita tetesin sini nih. Nah, ini udah waktunya ganti sebenarnya. Nah, Pak iya Topik. emang harus ganti. Ntar lagi ganti. Mau berangkat kita Mas, harus ganti Nih, oli. warnanya kan gini. Kalau enggak ya nanti agak ke kuning-kuningan tuh masih Harusnya oke. kuning ya? Iya, agak ke kuning. Ini kan ini ada serbuk-serbuknya gini. Kayak Iya, kopi-kopinya gitu kan. Nah, iya itu sudah benar. waktunya ganti. Ternyata ada kalau pakai tisu. Iya. Itu namanya apa ya? Drop test atau apa gitu. Drop test. Iya, ada kayak gitu. Wah, mantap nih Mas Wawan. Nah, itu ganti oli sebenarnya nggak perlu nunggu seperti ini, Pak. Kalau mau olinya apa mesinnya itu awet, jangka panjang itu nggak perlu nunggu seperti ini, perlu diganti. Makanya Mas Herdi per 5.000 Per ya. 5.000 kilometer Itu kan ya. sebagai langkah antisipasi itu, Pak, Oke. untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi sobat Apedia kalau mau kalau ragu dengan berapa ribu gitu ya, udah buka aja ya. Iya. Ini Ini tak juga tarik. ini trik-triknya orang yang long life apa? Long drain itu loh. Ya yang kilometer panjang itu ya. Yang pokoknya dia patokannya ngecek terus. Nah, itu kan orang-orang yang memang antusias di dalam otomotif itu. Jadi dia memang meluangkan waktu, pokoknya aku ngecek. Sama lah kayak montir kayak saya gitu kan. Iya. Ngecek. Ah. Ya patokannya kalau motor sudah lupa saya. Nggak ada level-level karena udah emang setiap hari saya kayak gitu kan. Iya. Kebiasaan. Nah, tapi kan kebiasaan itu nggak semua orang dilakukan kan. Betul. Nah, makanya perlu adanya patokan per kilometer tadi itu, Pak. Oh, betul ya. Nah, kayak gitu Yang sih. tidak melakukan dibuat patokan gitu ya. Mm-mm. Nah, yang melakukan bisa duluan, Iya benar. ya kan? Atau bisa melewati bisa ya, dipanjangin. dipanjangin. Iya. Oke. Baik. Terima kasih Mas Wawan. Siap, Pak Topik. Informasinya. Loh, ini- Mudah-mudahan konten kali ini bisa bermanfaat untuk Sobat Apedia yang akan pulang mudik tahun 2023. Selamat sampai tujuan Iya. dan jangan lupa oleh-olehnya. Jangan, Pak. Jangan. Jangan meminta oleh-oleh ke orang lain, Pak. Tadi?
Ya jangan meminta. Siapa tahu lagi kepepet pulang kampung uangnya pas jadi susah kan. Ntar kita dikasih dia nggak ikhlas malah repot kita. Nah, gitu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.